Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, video ini ditunjukkan untuk kelas 10 SMK Negeri 1 Sobang yang sedang melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring. Dan ini adalah pertemuan pertama mata pelajaran fisika di semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Jadi, untuk semua siswa dan siswi kelas 10 SMK Negeri 1 Sobang, silahkan disimak baik-baik videonya. Namun sebelum lanjut menyimak videonya, ada beberapa syarat yang harus diikuti untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang pertama, siapkan buku tulis. Kedua, kalian harus menyiapkan alat tulis atau pulpen. Jika sudah disiapkan kedua benda tersebut, rangkum materi pembelajaran. Jadi, ketika kalian sedang menyimak video ini, apa yang kalian dengar dan apa yang kalian lihat saat saya menjelaskan, itu harus kalian tulis di buku masing-masing. Karena nanti pada saat pertemuan tatap muka akan saya cek kelengkapan buku masing-masing. Selanjutnya, yang keempat, harus mengisi daftar hadir dengan cara mengikuti kuis. Kalian akan dianggap hadir pada pertemuan pertama ini ketika sudah mengisi kuis atau mengikuti kuis yang akan saya berikan linknya pada akhir video ini atau akan saya share di grup kelas masing-masing. Kita lanjut ke materi. Materi yang pertama adalah tentang besaran dan satuan. Pertama, kita bahas mengenai besaran. Apa sih besaran itu? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka dan nilai yang memiliki satuan. Jadi besaran itu sesuatu yang dapat diukur dan dia punya nilai yang berbentuk angka dan memiliki satuan. Berdasarkan pengertian tersebut, besaran memiliki 3 syarat. Yang pertama, dapat diukur atau dihitung. Kedua, dapat dinyatakan dengan angka-angka atau mempunyai nilai. Ketiga, mempunyai satuan. Contoh seperti ini. Ada anak kecil sedang berdiri, di sampingnya ada jerapah, terus ada pengukuran. Ini ya, pengukuran tinggi badan. Nah, yang termasuk dalam contoh dari besaran dari gambar ini apa? Apakah anak kecil? Atau gambar jerapah? Atau pengukuran ini? Atau yang mana? Jadi, karena tadi besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur. Apa sih yang dapat diukur dari gambar ini? Kalau kita tarik garis dari sini ke sini, ini menunjukkan bahwa tinggi anak tersebut adalah 103 cm. Lihat, tinggi dia dapat diukur. Memiliki nilainya adalah 103 dan memiliki satuannya adalah sentimeter. Jadi, ya contoh dari besaran pada gambar ini adalah tinggi. Jadi besaran itu adalah tingginya. Tinggi itu besarannya 103 adalah nilainya, sentimeter ini adalah satuannya. Lanjut ke berdasarkan cara memperolehnya, besaran dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama ada besaran fisika, kedua besaran non-fisika. Besaran fisika yaitu besaran yang diperoleh dari pengukuran. Karena diperoleh dari pengukuran, berarti harus ada alat ukur dong. Contoh, misal kita mau mengukur massa. Nah, massa itu merupakan besaran fisika karena dapat diukur dengan menggunakan neraca seperti ini. Kedua, besaran non-fisika yaitu besaran yang diperoleh dari perhitungan. Dalam hal ini tidak diperlukan alat ukur, namun yang diperlukan adalah alat hitung seperti kalkulator. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya. Dalam fisika, besaran dibedakan menjadi 2. Yang pertama, ada besaran pokok. Kedua, ada besaran turunan. Apa itu besaran pokok?
Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Jadi besaran pokok ini sudah ditetapkan oleh para ahli dari zaman dahulu. Ada 7 macam besaran pokok. Yang pertama, panjang, satuannya meter, lambangnya M. Kedua, massa, satuannya kilogram, lambangnya kg. Ketiga, waktu, satuannya sekon, lambangnya S. Yang keempat, suhu, satuannya Kelvin, lambangnya K. Yang kelima, kuat arus, satuannya ampere, lambangnya A. Jumlah molekul zat, satuannya mol, lambangnya juga mol. Dan yang terakhir, intensitas cahaya, satuannya kandela, lambangnya CD. Itu adalah macam-macam dari besaran pokok. Terus yang kedua, besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Jadi kalau besaran turunan itu satuannya dari sini, diturunkan dari besaran pokok. Contohnya, besaran turunan itu luas. Ya, ini luas, lambangnya A. Rumus luas itu adalah panjang kali lebar. Ini yang disebut dengan turunan dari besaran pokok. Panjang dan lebar itu kan besaran pokok, ya. Jadi satuannya itu diturunkan dari sini. Maka dia, karena satuan dari panjang itu adalah meter, lebar juga meter, maka satuannya untuk luas adalah meter kuadrat atau meter pangkat 2. Dan begitu juga yang lainnya. Masih banyak contoh dari besaran turunan selain ini. Kalian bisa search di Google atau buka-buka di buku atau dari sumber lain kalau kalian ingin tahu lebih banyak. Selanjutnya, yang kedua adalah satuan. Satuan adalah sebagai pembanding dalam suatu pengukuran besaran. Setiap besaran mempunyai satuan masing-masing. Jadi satuan itu adalah pembandingnya besaran. Nih contohnya, kita mau mengukur berat badan, ya. Terus berat badan itu ini sudah diukur nih. Dapatlah berat badannya 120 kg. Mana satuannya? Satuannya adalah kilogram. Kilogram ini disebut dengan satuan karena berat badan itu dibandingkan dengan kilogram nilainya adalah 120. Jadi satuan itu adalah suatu pembanding dari besaran berat dibandingkan dengan kilogram. Seperti itu. Selanjutnya, satuan terbagi menjadi 2. Yang pertama ada satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang telah diakui dan disepakati pemakaiannya secara internasional atau disebut dengan satuan internasional atau disingkat SI. Sistem satuan internasional dibagi menjadi 2, yaitu sistem MKS atau meter kilogram skon. Yang kedua sistem CGS atau centimeter gram skon. Ini contoh tabel dari satuan baku. Satuan baku ini kilogram, meter, skon, ampere, kelvin, gitu ya. Jadi ini telah diakui dan disepakati pemakaiannya secara internasional. Selanjutnya, yang kedua, satuan tidak baku adalah satuan yang tidak diakui secara internasional. Jadi hanya digunakan pada wilayah tertentu. Contohnya seperti depak, terus hasta, kaki, jengkal, dan lain sebagainya. Ini kan hanya beberapa daerah saja yang menggunakannya, ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mengisi absennya atau mengikuti kuis. Kalian tinggal masuk ke bit.ly/quiz1_fisika. Dengan demikian, artinya kalian sudah mengikuti mata pelajaran fisika di pertemuan pertama. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.